Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma wa yu'ti fahma amma ba'du. Kepada Bapak Ibu SDN 1 Sumur yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat, sempat, alhamdulillah bisa menunaikan tugasnya dengan baik. Salawat serta salam marilah kita selalu tujukan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Insya Allah kita semua besok akan selamat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini kita sekalian dipertemukan dalam keadaan sehat, berbahagia. Di sini saya akan menyampaikan sedikit apa yang dibutuhkan atau yang diinginkan teman kita Bapak Oyak hubungannya dengan kegiatan calon guru penggerak untuk tahun 2024. Semoga nanti kita bisa berjalan lancar, kita dukung bersama-sama, semoga Allah meridhoinya dan teman-teman kita bisa mencontoh, meniru sesuatu yang baik, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa pada pagi hari ini nanti kita sekalian akan mendengarkan bersama-sama tentang pemaparan materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Roya. Marilah nanti kita ikuti bersama-sama. Nanti saya sebagai yang ditulakan, kita akan pelajari bersama-sama, kita akan dengarkan dengan sesama, kita nanti akan mengambil hikmahnya. Untuk itu dari saya dan teman-teman sepenuhnya mendukung kegiatan Pak Roya. Saya kira tidak perlu panjang lebar yang perlu saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ibu Lihat nanti selaku kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali Bapak Ibu. Ibu-ibu di sini saya perkenalkan dulu, nama saya Abdul Soleh. Saya adalah guru SD dari 1 Sumur. Saya juga sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Di sini nanti saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah support, yang sudah memberikan waktunya, keogaran serta segalanya kegiatan hari ini. Kemudian yang kedua saya ucapkan yang terhormat untuk Ibu Kepala Sekolah, kemudian teman-teman yang saya cintai dan yang kami banggakan. Baik Bapak Ibu, ada bapaknya ya. Ibu-ibu di sini nanti saya akan mempresentasikan tentang budaya positif. Sebelum kita masuk materi budaya, Ibu-ibu, budaya yang kalian ketahui itu apa ya? Apa Bu? Nanti bisa disampaikan. Budaya itu segala sesuatu yang sudah biasa dilaksanakan oleh masyarakat atau lingkungan tertentu yang biasanya disepakati atau dilaksanakan oleh tempat itu sendiri. Iya, luar biasa. Beri plus dulu untuk ada yang mau berpendapat yang lain, Ibu? Budaya. Kalau kita ambil kesimpulan
budaya itu ada suatu kebiasaan. Kebiasaan contoh sederhana. Sederhana itu adalah kebiasaan yang diselenggarakan setiap tahun. Dari kebiasaan itu akan menghasilkan sebuah budaya positif. Ada nggak sederhana yang kegiatannya yang kurang positif? Pasti positif. Di sana ada kegiatan religius, kemudian ada kemasyarakatan juga oke. Kemudian juga kebersihan atau cinta terhadap lingkungan juga diperhatikan di budaya sederhana. Nah, pada kesempatan kali ini kita nanti akan membahas 5. Nah, kita slide dulu ya Bapak Ibu ya. Di sini nanti kita sifatnya adalah diskusi, bukan saya yang paling tahu, karena kita sama-sama belajar. Berikut ini adalah materinya. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua juga ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Sudah dengar restitusi, Ibu? Belum. Nah, nanti akan pelajari. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Beda nggak keyakinan dengan peraturan? Sama atau beda? Sama atau beda? Bedanya apa Bu Elis? Bisa disampaikan? Kalau peraturan itu harus dilaksanakan. Ya. Kalau keyakinan itu saya tidak yang disepakati satu kelas. Betul. Ya. Jadi secara global keyakinan itu adalah sesuatu yang disepakati, artinya di sekolah itu atau di kelas itu kita membuat kesepakatan tidak hanya untuk kita sendiri, tapi ada warga sekolah kita, contohnya murid di kelas kita ajak untuk berdiskusi. Jadi tidak ada yang namanya paksaan di situ nanti. Kemudian yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nanti jadi setiap manusia itu punya kebutuhannya masing-masing ya. Nanti kita akan belajar 5 kebutuhan dasar manusia itu. Kemudian yang kelima ada restitusi. Ini tidak lanjut dari yang poin nomor 2 tadi. Di restitusi nanti ada 2 materi, yaitu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, sebelum kita masuk materi lebih dalam lagi, di sini ada pertanyaan pemantik untuk buat ibu di sini. Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut ibu bagaimana? Setuju atau tidak setuju? Disiplin hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Cuma jawab setuju atau tidak setuju? Setuju. Tidak lanjutnya dari saya adalah saya ingin tahu alasannya kenapa. Saya menjawab setuju karena kalau anak itu tidak ada hukuman, pasti dia tidak akan jerah. Seperti itu. Terima kasih. Karena kita sudah sepakat nanti di sini kita sifatnya adalah diskusi, jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ini pun juga yang saya pelajari di calon guru penggerak, program guru penggerak, bahwa diskusi itu kita sebisa mungkin untuk menghargai pendapat seseorang. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu setuju boten? Setuju. Setuju. Alasannya apa benar-benar? Setuju, karena kalau dengan hubungan itu membaca, berarti kan misalnya anak itu belum belajar membaca, dengan membaca anak itu akan bisa lebih lancar. Dan kalau dengan membersihkan halaman itu kan salah satu dari kebiasaan ya. Kalau kita itu biasanya untuk membersihkan itu kan nanti anak lebih kebiasaan Jawa itu serba begitu. Sudah? Kita beri tepuk tangan untuk teman satu binasa. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Jadi seorang guru kita memberikan suatu penghargaan untuk anak didik kita, ataupun anak kita sendiri aja kita beri penghargaan. Menurut Bapak Ibu setuju tidak? Setuju nggak memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi?
Ada berapa? Ada 2 pendapat. Ya, bisa disampaikan. Kalau menurut saya itu ada 2 pendapat. Kalau menurut saya pribadi ya Pak, karena yang pertama itu memang memotivasi itu bisa diberikan aja jadi tiap oh kalau nanti saya bisa itu akan dapatkan aja saya harus bisa. Tapi yang kedua nanti bisa menjadikan apa ya? Tidak urutan nanti tidak diberikan hadiah seperti itu loh. Pasti. Ada yang mau berpendapat yang lain untuk poin nomor 3 ini? Rupiah, ada yang mau berpendapat? Ya, jadi menurut saya ketiga ini semacam kayak bumerang ya, bumerang. Jadi kalau kita melemparnya baik, nanti kita bisa menangkapnya juga baik. Kalaupun melemparnya salah dan kita menangkapnya itu juga salah, nanti bisa mencelakai kita sendiri. Nah, kita tadi sudah bicara tentang budaya. Budaya itu adalah semacam kegiatan yang positif atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekitar kita. Kita kaitkan dengan kegiatan di sekolah kita. Budaya positif. Kira-kira apa kegiatannya? Bisa disampaikan. Kegiatan budaya positif di sekolah kita. Apa tuh? Sering tadi? Jumat sehat itu juga. Ya, betul. Jumat sehat itu salah satu dari penerapan budaya positif. Jadi anak-anak mendapatkan sehat jasmani dan nanti ada timbal-baliknya bisa kesehatan rohani juga karena bisa melihat suasana di sekitar kita itu suasana yang fresh gitu ya. Pertanyaan yang kedua, sudahkah kita terapkan di sekolah kita? Sudah? Ya, sudah. Alhamdulillah ya. Nah, ini adalah budaya positif. Jadi budaya positif di sekolah itu yaitu mencakup nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini mungkin bisa kita kaitkan dengan tujuan pembelajaran, Pak Ibu. Tujuan pembelajaran itu sebenarnya apa sih? Tujuan pembelajaran kita di sekolah itu apa ya? Khususnya untuk murid apa? Bisa disampaikan tujuan pembelajaran? Bu Elis, bisa disampaikan tujuan pembelajaran? Belum. Bu Tian, tapi Bu Nafita, Bu Sri, tadi bisa. Ya. Sebenarnya kalaupun ini pun saya baru mendapatkan informasi juga dari calon guru penggerak kemarin bahwa tujuan pembelajaran itu khususnya untuk peserta didik adalah menciptakan atau mengkondisikan peserta didik itu untuk menyiapkan di masa yang akan datang, ya kan, Ibu? Jadi kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi yang akan terjadi suatu saat. Dengan belajar kita sudah mendapatkan sebaran-sebarannya. Materi yang pertama, kalau ini baru materi yang pertama ya tentang perubahan paradigma belajar. Pertama tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ada yang tahu filosofinya atau semboyannya Ki Hajar Dewantara apa ya? Sosok tulodo enak yo kaso nuturi handayani. Artinya Nanti di depan memberi contoh dan kemudian di depan itu memberi contoh. Kalau tidak salah, yang di depan itu memberi contoh atau memimpin, yang di tengah itu memperkuat dan yang belakang, yang terakhir itu mengikuti atau mendorong. kurang lebih seperti itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, paradigma yang salah itu bahwa yang pertama bahwa anak itu bukan lagi tentang teori tabula rasa. Tabula rasa ya. Masih ingat teori tabula rasa? Ingat. Browsing ini. Nah, kalau yang saya tahu sekilas tentang tabula rasa itu bahwa ini mungkin yang diadopsi kurikulum sebelumnya, bahwa anak itu sebenarnya
itu seperti kertas putih, kemudian kita bisa coret-coret secukupnya gitu ya, sesuai dengan keinginan kita sebagai guru. Namun salah menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, ternyata anak-anak itu sebenarnya kertas putih itu sudah memiliki garis masing-masing, sudah memiliki potensi masing-masing. Tugas guru apa? Menebalkan, ya menebalkan garis tadi. Kalau di garis pakai pensil, sekarang tugas guru adalah menebalkannya pakai ballpoint sesuai dengan bakat minat anak. Yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing unik. Jangankan anak, guru pun juga memiliki keunikan masing-masing ya. Oh mungkin Bu Dwi pintar nari, ya pintar pidato, Bu sampai pintar nyanyi. Nah itu kan keunikan masing-masing dari setiap guru. Anak pun juga seperti itu. Anak pun juga seperti itu, juga memiliki keunikan masing-masing. Yang ketiga, tentang budi pekerti. Kalau yang kita lihat di sekitar kita bahwa budi pekerti anak zaman sekarang bagaimana Pak? Menurun. Padahal harapannya dengan kurikulum merdeka itu bisa meningkatkan budi pekerti, tidak hanya dari ranah kognitif saja, tapi juga ada ranah afektifnya. Budi pekertinya bisa increase, naik. Kemudian tugas guru menuntut bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Nah ini sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Selain membuat anak menyiapkan anak tersebut di masa yang akan datang, juga dapat anak tersebut bisa bahagia. Di sini yang tidak bahagia siapa ya? Bahagia semua ya? Bahagia. Dan tadi senyum-senyum saatnya bahagia. Yang selanjutnya, guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Bisa dideskripsikan apa? Guru itu ibarat petani dan anak itu ibarat biji jagung. Ada yang mau menyampaikan? Ada yang mau menyampaikan? Maksudnya apa ini? Beli? Belum. Ayo siap ya. Ya, maksudnya di sini kalau petani, siapa yang pernah jadi petani di sini? Ya, Win. Petani itu kan kita menanam jagung, harapannya jagungnya tumbuh seperti yang kita inginkan, bagus, terus banyak, tidak ada ulahnya. Nah, sama seperti itu, guru pun mengharapkan anak didik kita nanti suatu saat akan tumbuh sesuai dengan bakat dan minatnya. Tugas kita adalah menyirami, memupuk. Kalau petani ya, menyirami, memupuk. Kalau guru tugasnya ngapain? Memfasilitasi ya, memfasilitasi. Kalau mengajar nanti cenderung ke teacher center. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman sama atau beda? Zaman dahulu dengan zaman sekarang beda. Kalau itu masih ingat dengan revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 yaitu era disruptif, merusak. Yang merusak apa Bapak Ibu? Teknologi bisa merusak seluruh tatanan. Salah satu akibatnya lost learning, apalagi ditambah terparah dengan COVID-19 kemarin, semakin parah. Kemudian saat ini kita sedang berada di posisi revolusi industri 4.5 bahkan menuju revolusi industri 5.0, yaitu era society. Kita berdamai dengan teknologi, berdamai. Kalau kemarin banyak sekali hoax yang tersebar di seluruh dunia dengan media, sekarang kita bisa berdamai. Dengan cara apa? Kita bisa mengajarkan anak kita dengan literasi digital. Sehingga anak tersebut bisa menangkal, harapannya bisa menangkal berita hoax. Karena banyak sekali ya Bapak Ibu ya, zaman sekarang berita hoax belum tentu kebenarannya. Seperti itu. Yang selanjutnya tentang perubahan paradigma teori kontrol
atau yang kita sebut dengan ilusi kontrol. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, untuk meluruskan miskonsepsi, nah ini terjadi miskonsepsi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya itu bohong. Sebenarnya itu bohong. Ya, bohongnya bagaimana? Guru mengontrol murid. Sebenarnya bisa mengontrol diri kita. Itu adalah diri kita sendiri. Coba bayangkan, ibu punya cincin sekarang. Cincin, lepas sekarang cincinnya. Dilepas, susah. Ya bisa aja. Salah satu aja, Bumi mungkin bisa mewakili. Cincin dilepas kemudian digenggam. Cincin itu sesuatu yang berharga ya. Kemudian salah satu coba membuka cincin dari genggaman sesuatu yang sangat berharga. Coba digenggam. Mbak Tia mungkin bisa membuka. Cincin itu apa? Cincin itu ya, stop. Boleh dikembalikan dulu, jangan dipakai sendirian. Ya. Jadi yang bisa membuka genggaman tadi adalah bumi. Mau bagi kok itu yang sangat berharga bagi saya. Orang lain tidak berhak untuk membuka ini karena ini sesuatu yang berharga. Jadi orang ataupun siapapun yang di sekitar kita itu tidak bisa mengubah kita. Yang bisa mengubah kita adalah diri kita sendiri. Yang kedua, ilusi bukan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Biasanya dengan anak-anak digawe salah sih, boleh nyaman sih muridnya. Itu juga bohong. Sebenarnya dia tidak meningkatkan karakternya tersebut. Misal ketika ujian, ketika tes, ada anak yang mau mencontek, kemudian kita dikasih siswa tugasmu, ini pengalaman saya. Siswa duduk ini loh, itu kan membuat anak merasa berpikir ulang ya. Oh iya, siswa ini guru guru SD lain datang ke sini. Itu cuma bertahan saat. Kemudian beberapa waktu yang akan datang ketika dia anak tersebut mau tes lagi, udah lupa. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ini 50-50 menurut saya, bahwa penguatan positif itu bisa berdampak baik, bisa juga berdampak negatif. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Siapa sih yang dipaksa ini? Siapa sih yang dipaksa? Ya pengen ya. Ini nanti kembali ke teori kontrol, bahwa tidak semua orang bisa kita inginkan seperti apa yang kita inginkan. Tidak bisa. Yang bisa mengarahkan diri kita sendiri adalah ya diri kita sendiri. Jadi perubahan antara paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus dan respon, masih ingat teorisnya siapa itu? Heuristik ya. Ya, heuristik. Jadi kita berikan reward atau hukuman, nanti baru anak bisa merespon. Ya Pak, saya mau mengambil sampah-sampah itu. Untuk. Kemudian kita beralih ke teori kontrol. Jadi anak itu, yang dimaksud teori kontrol itu adalah anak itu melakukan berdasarkan keinginannya sendiri, tidak dipaksa dari luar ataupun dari siapapun. Sadar diri. Berikut ini adalah beberapa contoh. Atau bisakah kita mengontrol orang lain yang sebelah sana itu pendapatnya dari stimulus respon, yang sebelah kiri ini adalah pendapatnya dari teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, padahal kenyataannya kebutuhan kita berbeda-beda. Oh Mbak Tia pengen tuku mobil, Mbak Win pengen tuku pesawat, kebutuhannya kan beda-beda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Oh kok Mbak Novita kan pas saat ini glowing dia, bisa. Belum tentu saya menganggap seperti itu, mungkin
mungkin yang lain juga berpendapat kok nggak ngerti tapi kak, iya bisa pendapat. Sedangkan teori kontrol setiap orang memiliki pandangan beda-beda. Hal ini pun juga terjadi pada sesi diskusi, Bapak Ibu. Ketika kita diskusi, kita ada nilai kebijakan yaitu saling menghargai di sana. Jadi siapapun berpendapat, oke, silakan berpendapat. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Mudah apa susah ya? Susah membuat perubahan pandangan seseorang itu. Pengennya neng Semarang kok bijak neng Solo. Beda, susah. Sedangkan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus memahami, Bapak Ibu, memahami pandangan orang lain. Kaitannya dengan yang nomor 2 tadi, kita saling menghargai tentang pendapat orang lain. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Contoh, Bu Novita datang terlambat. Jadi, Bu Novita datang terlambat. Kita tidak bisa mengejar salah satu dari antara kita program mesti terlambat ini mampir dengan Indonesia. Tidak bisa. Kita tugasnya apa? Menanyakan belum kita. Kita mau foto terlambat mungkin belum kita mampir tuku bensin saya bandang ada nyiapin makanan dulu. Itu bisa salah satu teori dari salah satu teori kontrol. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, sama seperti cincin tadi. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Oh, kapan aku harus berbuat baik? Oh, kapan aku harus berbuat tegas? Oh, kapan aku harus menyesuaikan diri ataupun yang lainnya. Sedangkan teori kontrol tadi hanya ada yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau tadi mengontrol saya, yang nomor selanjutnya ini adalah kita mengontrol orang lain. Sebenarnya bisa, tapi sifatnya short term atau jangkanya pendek, jangka pendek. Kemudian teori kontrolnya, Anda bisa mengontrol orang lain, tidak bisa mengontrol orang lain. Masih dikait-kaitkan yang cincin tadi. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada saat bujukan. Saya mbok PR kena kayak biji terus. Ya saat itu berdiri tak sesat dari meneng. Seperti itu nggak Pak? Iya. Ianya gimana ini? Tidak. Padahal teori kontrol kita mengaitkan dengan kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita bisa berdiskusi dengan orang tua. Kenapa anak tersebut jarang sekali mengerjakan PR? Kita bisa berkolaborasi. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau dulu yang namanya stimulus respon, kalau ada yang menang pasti ada yang kalah. Sedangkan teori kontrol kita berpikir bahwa menang-menang atau win-win solution ya, win-win solution. Jadi menghargai tadi dalam diskusi. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Semua bisa berpendapat. Materi kedua Bapak Ibu tentang disiplin positif. Tadi budaya positif, sekarang disiplin positif. Emang ada disiplin yang negatif? Judulnya disiplin positif. Disiplin negatif ini ya seperti apa? Apa yang kita lakukan selama ini kira-kira berdampak positif tidak? Berdampak positif tidak bagi khususnya untuk murid kita? Karena bagaimanapun kurikulum Merdeka itu menganggap bahwa semua itu kita dedikasikan untuk murid. Pernah saya belajar tentang namanya bahwa guru itu
menghamba pada anak, menghamba. Konotasinya kan agak gimana gitu. Tapi sebenarnya menghamba di sini adalah kita memberikan semua jiwa raga kita untuk adik kita, khususnya anak kita sendiri. Nah, disiplin positif. Disiplin itu artinya belajar. Disiplin dari bahasa Latin yaitu disiplina, belajar. Jadi yang namanya belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang belum paham menjadi paham, yang kemarin tidak bisa melaksanakannya bisa melaksanakannya. Dan itu pun prosesnya susah atau mudah dapat. Susah atau mudah mendisiplinkan. Susah. Bahkan saya sendiri mendisiplinkan saya sendiri juga susah. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid besar menurut Socrates dan Plato. Pasti kalau yang jurusan pendidikan tidak asing namanya Socrates dan Plato. Ya, guru Andis yang fresh graduate baru kemarin lulus masih ingat dengan Socrates dan Plato? Ya, kalau begitu lebih ke penerapan ya. Baik. Lanjutnya disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi disiplin itu sifatnya menggali potensi seseorang atau diri kita sendiri. Nah, jadi kita bisa rangkum disiplin itu semacam tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Jadi ada peraturan yang memang harus kita taati atau kita langgar. Peraturan dibuat untuk langgar ya, kita taati. Sebagai seorang guru ya kita akan memberikan contoh yang terbaik, ya kan? Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Hukuman itu sifatnya memaksa. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru hukuman itu kalau bisa alternatif terakhir atau bahkan tidak kita gunakan hukuman tersebut. Itu bagaimana cara menertibkan anak? Dengan cara apa? Nah, nanti kita pelajari baru. Kaitannya dengan teori motivasi. Jadi ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Bisa membedakan guna hitam. Kayaknya sedang syahdu sekali. Motivasi eksternal itu apa? Internal itu apa? Bisa disampaikan. Namanya diskusi ya Bapak Ibu ya. Kita tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ya benar, sampaikan. Itu motivasi dari luar. Kalau internal itu motivasi dari dalam. Ya, jadi teman-teman dulu. Betul. Secara beban itu ya. Motivasi eksternal itu berasal dari luar. Contohnya di situ ada hukuman. Hukuman itu juga termasuk dari motivasi eksternal. Ya ayo, jika sampah 100 bergoni kemau jiko bergoni kemau buat sampah jiko 100 itu juga hukuman ya. Jadi anak itu merasa nyaman atau tidak nyaman kalau hukuman itu? Tidak nyaman. Sampai sih dihukum nyaman. Ada. Kemudian contoh yang lain adalah penghargaan tadi. Imbalan itu pun juga motivasi berasal dari eksternal. Yo, sapa sing iso nyanyi siji, sesuk kei hadiah. Itu juga motivasi dari eksternal. Kemudian motivasi internal. Motivasi internal itu berarti berasal dari diri kita sendiri. Dia melakukan karena berdasarkan apa yang dia ingin. Jadi benar salah, mungkin saat ini salah. Suatu saat dia belajar dengan seiring waktu, dia bisa belajar dengan baik sehingga bisa memperbaiki kesalahan yang kemarin.
Itu motivasi internal. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini yang diadopsi dari William Glasser. Ada beberapa nilai-nilai kebajikan, yaitu seperti profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi? Masih ingat berapa dimensi? Ada berapa dimensinya profil pelajar Pancasila? Itu sudah ada. Ya, 5, 6 ya. Masih ingat lagunya? Belajar Pancasila dan bertakwa dan berakhlak mulia, Bhinneka Tunggal gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan dulu. Kayak BTK ya. Nah, ini selain itu nanti ada beberapa Virtuous Project atau project nilai-nilai kebajikan. Ada banyak di situ. Peduli, ya, bijaksana, syukur, toleransi, semua yang mengandung kata-kata yang positif itu masuk dalam Virtuous Project atau nilai-nilai kebajikan, bersyukur dan selanjutnya. Selanjutnya materi tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Sebelum masuk di sini ada teori. Nah, ini tadi ya. Motivasi tadi ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Harapannya memiliki tujuan yang positif untuk yang internalnya. Kita harapkan di sini kita memberikan motivasi internal dari murid-murid kita. Bagaimanapun caranya kita sebisa mungkin memberikan atau menumbuhkan motivasi internal pada murid-murid kita. Nah, di slide ini ada didukung oleh penghargaan. Menurut saya ini kata-kata yang mengena ya, didukung karena penghargaan. Bisa dijelaskan? Didukung karena penghargaan. Itu sudah dijelaskan ya. Bisa dibaca, Bu Dia. Dihukum oleh penghargaan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Artinya apa? Bisa mau menyampaikan penghargaan, didukung karena penghargaan. Jadi penghargaan tadi masuk di motivasi apa? Eksternal. Diharapkan di sini tadi bahwa kalaupun tidak ada hukuman ataupun penghargaan, anak tersebut itu sebenarnya belum bisa melaksanakan. Hanya gara-gara dibuat tidak nyaman dengan hukuman, hanya gara-gara diberi hadiah, anak tersebut baru mau. Ya kan? Padahal tujuan dari pembelajaran adalah berasal dari diri tersebut. Ya kan? Kan contoh banyak di luar sana. Saat ini anaknya nilainya 20, 30, 40. Seiring berkembangnya waktu, anak tersebut ternyata seorang menjadi seorang atau berprofesi seorang yang sukses. Ya kan? Hanya butuh waktu. Bapak Ibu. Saya sabar. Mendidik anak memang harus sabar, Bapak Ibu. Nah, ini sifat-sifat hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian buat anak sakit, contohnya dihukum push up, tidak mengerjakan PR keluar, push up 1000 kali, itu hukuman. Kemudian anak membenci kedisiplinan, mesti mau pakai peraturan barang, ya kan? Mau pakai peraturan, mana yang positif, ada dielek. Kemudian hukuman
Jelas. Selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ngapa aku main-main dunia dan kasih sampah? Ini jadi besar-besar. Ya kan, besar-besar. Jadi luka-luka. Coba anak kenapa main dunia? Setiap orang bakal luka-luka. Kemudian konsep diri yang buruk. Jadi anak tersebut akan berdampak, suatu saat akan berdampak negatif bagi kita, bagi anak tersebut maksudnya. Kemudian anak belajar menyembunyikan kesalahan pura-pura ya. Kalau bahasa sekarang apa? Yang sering viral di Instagram. Apa ya? Gak tahu. Saya juga lupa. Marah, rasa bersalah, merasa tidak dihargai dan dipermalukan. Ini sifat dari hukuman. Kemudian ini sifat dari konsekuensi. Sesuatu yang harus terjadi itu pasti memiliki dampak. Wah, mengenai melakukan ini itu dampak mikro gitu. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Kalau hukuman tadi bisa berubah jangka panjang loh. Mungkin menjadi tampil dengan bubur kayak telinga. Aku dengar di bumi dunia lah, telinga. Contoh ya. Kemudian anak menghargai kedisiplinan. Jadi antara hukuman terus konsekuensi dan restitusi. Menurut saya konsekuensi ini sifatnya yaitu netral. Kalau hukuman kan sifatnya negatif ya. Kalau konsekuensi ini sifatnya menurut saya netral. Nanti kita pelajari lagi. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik. Anak belajar mematuhi peraturan, kehilangan hak, membuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini sifat-sifat dari konsekuensi. Nah, benar. Hukuman itu mengarah ke negatif. Konsekuensi netral, restitusi positif. Kalau mau masalah restitusi, siapa yang baru dengar? Restitusi itu apa? Baru dengar. Ya. Bu Sri Hartati? Baru dengar. Bu Dwi? Ya. Sekilas restitusi adalah cara kita atau metode seorang guru untuk menyelesaikan masalah dari anak, menyelesaikan masalah dari anak tersebut. Jadi nanti ada tahapan-tahapannya. Nanti di akhir slide ini akan kita tampilkan. Nah, sekarang ada tugas nih Bapak Ibu. Ada tugas tindakan dulu. Ada berapa soal itu? 7 soal ya. Kita bahas satu-satu. Dibaca dari Bu Nabila. Dan tindakannya masuk yang hukuman atau konsekuensi. 100 kali di dalam buku saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Masuk hukuman atau konsekuensi? Menurut kamu, menurut guru kita? Konsekuensi. Yang kedua, saya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolahan. Menurut Bumi, masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Ya, fisiknya. Ada juga yang hukuman berupa itu, yang verbal ya. Yang ketiga, Bu ya, lihat. Murid diminta untuk push up 15 hari karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Masuk hukuman atau Hukuman. Lanjut, Bu Dwi. Menggantikan. Nomor 4. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Masuk konsekuensi. Saya disampaikan. Iya, karena sudah mencoret jadi kan bersihkan. Ya. Lanjut. Pembahasan pakan air di meja tulis karena simbol pada saat belajar, maksudnya konsekuensi. Alasannya? Karena dia yang menyenggol sehingga airnya kan buang, Ya. dia harus mengalami itu. Ya. Lanjut, Bu Sofie. Murid disuruh untuk menggunakan
sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu maksudnya konsekuensi. Alasannya bisa disampaikan? Ya, sesuai dengan peraturan ya. Terakhir mesti Lari mengelilingi lapangan, basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran basic utama. tepuk tangan dulu. Jadi ternyata bisa menjawab. Nah, kita cek persatu. Mencatat 1.100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolahan. Oh, nggak ada hubungannya Pak karo perjalanan Pak. Kan hubungannya karo terlambat. Kok nggak ada dihukum penulis? Itu semacam hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolahan. Jelas dimaksud di hukuman. Sudah mengalami ya. Ya. 3, boleh diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Gak ada konteksnya ya. Rangkum masker kok dihukum 15. Pengen 15. Menggunakan kertas tugas teman yang telah dicoret, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Benar belum dicoret-coret kan? Kertasnya mau dicoret-coret tidak? Tidak mau. Kemudian kalau sudah dicoret-coret ya kita minta ganti. Kemudian selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Tadi sudah disampaikan Bu Elis. Ada berupa konsekuensi. Mulai disuruh untuk menggunakan sepatu seharian setelah karena tidak mengenakan sepatu hitam ini masuk di hukuman. Peraturannya kalau tulis sepatunya hitam. Dia tidak menaati, kemudian dia disuruh melepasnya seharian. Itu semacam hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran basic. Konsekuensi. Nah, hubungannya dengan nomor apa tadi? Nomor 1. Kode-kode itu. Nomor berapa tadi? Nomor 2 ya. Pak, yang 1 hubungan, yang 1 itu konsekuensi. Kenapa yang terakhir konsekuensi? Karena yang terakhir kali mengelilingi lapangan basket 2 kali itu ada kaitannya dengan pelajaran basic. Ada kaitannya dengan pelajaran. Selain itu juga bisa melatih fisik anak tersebut, ya kan? Karena bagaimanapun BCOK kan juga ada kaitannya dengan fisik ya. Sampai sini ada pertanyaan bagus, belum masuk ke materi selanjutnya. Ya. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Tadi sudah disampaikan di awal tadi. Bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Tadi disampaikan Bu Lisya. Bisa diulangi Bu Elis? Kalau peraturan itu harus dilakukan, tapi kalau keyakinan itu diterapkan di lingkungan kelasnya masing-masing. Ya, ada yang mau berpendapat lain? Peraturan dengan keyakinan kelas. Ada pendapat lain? Ya, Bu Tante. Nah, kalau kita lihat tadi judul kita apa dengan budaya positif. Kemudian budaya positif itu ibaratnya seolah-olah seperti rumah menangi segalanya. Ada yang positif, keyakinan kelas baru masuk ke peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu adalah lingkupnya lebih spesifik, lebih spesifik. Dan dari tempat ini terjadi overlapping, saling tumpang tindih. Artinya harus ada kaitannya di sini. Dengan budaya positif nanti akan menciptakan lingkungan yang positif dengan apa? Dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bisa diterapkan dengan peraturan yang kita selenggarakan di kelas kita masing-masing. Nah, ini adalah pengertian dari keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal, umum ya, universal itu ya, yang disepakati bersama secara universal
lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, ras, suku, bahasa, dan agama, keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas berarti kita bagi di kelas kita masing-masing, dengan melibatkan peserta didik, warga kita masing-masing. Kalau di zaman sekarang, kalau ada presentasi pasti ditanya dulu, kita bersepakatan kelas dulu. Tidak boleh membawa HP, tidak boleh ngobrol sendiri, tidak boleh ngantuk ya, kita ya. Nanti ada SPG, Anda ada. Nah ini cara pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tadi bersifat abstrak. Kalau keyakinan tadi bersifat abstrak, belum jelas. Kemudian peraturan kelas itu sudah terperinci. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Tadi kan ada Virtus Project tadi ya, sifatnya ada yang bersifat bersyukur, kemudian apa tadi masih ingat Virtus Project tadi, kerjasama, kolaborasi dan sebagaimana yang kita bahas tadi. Kemudian pernyataan kelas, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, dilarang membuang sampah. Itu positif atau negatif? Dilarang. Ya, dilarang membuang sampah pada tempatnya. Itu kalimatnya mengandung kalimatnya. Nah, jadi kalau Bapak lihat di Maret masih keluar di Instagram ya. Halo, jangan jadi kata-kata. Ojo, jangan diganti dengan kata yang lebih positif ya. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Ya, semakin banyak anak juga tertekan pastinya, juga tidak nyaman. Intinya dari keyakinan kelas itu adalah agar anak bisa paham, bisa menerapkan apa yang diyakini di sekolah atau yang di kelas. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi. Ya, kelas ya ada guru, murid. Kalau bisa menghadirkan wali murid itu juga sesuatu yang bergerakan yang luar biasa. Bisa menghadirkan wali murid berdiskusi. Lanjut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi antara tahun sekarang dengan tahun yang akan datang pasti muridnya sama atau tidak? Tidak. Nah, kita berkesepakatan baru dan kita harus meninjau kembali. Siapa tahu keyakinan yang tadi A tidak benar lagi untuk di kelas B. Seperti itu. Nah ini contoh dari peraturan kelas, kembalikan buku ke tempatnya. Ini juga mengandung nilai keyakinan kelasnya tentang tanggung jawab. Keyakinan kelasnya berupa tanggung jawab. Keyakinan kelas itu juga bisa dikaitkan dengan nilai kebijakan kebajikan tadi. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati diri dan orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit itu hubungannya dengan menghormati orang lain dan sebagai yang bisa lanjut dengan lihat di situ, jangan berani bebas. Dan itu nilai keyakinannya adalah keamanan. Ada pertanyaan? Nah, sekarang kita speaking biar cantik nih. Silakan berdiri dulu, Bapak Ibu. Cari pasangannya masing-masing. Aduh, apa ini? Ya, punya. Yang punya adalah ganjil genap. Sekarang posisi tangan Bapak Ibu ada pada Pak. Ya, ada nah, seperti kayak salaman tapi tidak menempel. Sekarang tentukan siapa yang ganjil, siapa yang genap. Tentukan ganjil genap. Ganjil genap sudah ditentukan ganjil genap. Kalau sudah, sekarang peraturannya atau instruksinya adalah ketika saya bilangan ganjil, contoh 2, 3, nanti yang kebagian sudah paham? Ya,
di cekel ya. Nah, dipegang. Yang kalau punya saya bilang 3, berarti 3 angka ganjil. Tadi yang bagian ganjil siapa? Ngaco. Ya, nanti menangkap yang benar. Paham? Tes. Instruksinya adalah angka 10. Dari dirinya gitu. Siap? Ada? Lagi tes. 2 tes lagi. Tes cepet ya. DPR. Paling tidak 5 cm. 5 meter. 5 cm. Ya, siap? Angkanya adalah angka 1. Sekarang sebenarnya tidak lagi uji coba. Sekarang posisinya tangannya di nanti yang terakhir konsekuensinya apa ini? Ya, nyanyi kita. Ya, siap? Angkanya adalah 7. Cari lawan, benar. Lagi. 2 kali lagi. Angkanya adalah 88. 88. Ya. Terakhir. Nah, sekarang levelnya sudah coach. Nah, siap tangannya. Perhatikan soalnya, panjang nih soalnya. Panjang banget. 1 ditambah 1 kali kosong. Betul. 1 ditambah 1 kali kosong. Yang kita selesaikan yang perkalian terlebih dahulu. Oke, tepuk tangan kita dulu. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar dari setiap orang. Kebutuhan apa, Bumi? Makan. Bu Novita, tanya. Kebutuhan Makanan. kebutuhannya apa dia? Sandang, pangan, semua. Pakaian, semuanya. Pokoknya kabeh sandang pangan. Cepat ya, Bu ya. Ya, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Setelah itu ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Dengan cara apa? Survival ya. Dengan cara apa? Kita bekerja untuk mendapatkan uang biar bisa mencukupi kebutuhan kita ya. Makan, sandang, makan pangan, kalau bisa tercukupi sampai kebutuhan tersier ya. Kalau bisa. Yang kedua tentang cinta dan kasih sayang. Siapa ini? Harus cinta, harus kasih sayang. Ternyata itu proses kebutuhan dasar loh ya. Tidak dipungkiri kebutuhan dasarnya kita butuh cinta. Oh, kalau anak bisa berupa cintanya kepada orang tua dan orang tua, kalau istri bisa keluar dari suami, kalau suami bisa keluar dari istri. Sudahkah itu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Lanjut tentang kebebasan. Kaitannya dengan hukuman tadi, kebebasan. Namanya hukuman pasti tidak bebas ya.
kita butuh bebas seperti guru yang terbuat dari sangkar ya. Kemudian yang keempat kesenangan, fun. Yang kelima kekuasaan atau power. Kita bahas satu-satu. Yang pertama tentang kebutuhan bertahan hidup atau survival. Tadi kaitannya dengan kesehatan, rumah, kemudian makanan, kaitannya dengan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier itu masuk di kebutuhan hidup, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ini contohnya di sini adalah mendapatkan atau timbal balik kasih sayang dari pasangan atau orang yang ada di sekitar kita. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Nah, ini kaitannya dengan self esteem atau keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Jadi kalau kita hidup kita dihadapkan dengan pilihan. Kita bebas memilih dengan sesuai apa yang kita inginkan. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, bisa liburan, melihat lumba-lumba di kebun binatang, mungkin itu suatu kebahagiaan bagi orang. Belum tentu kebahagiaan orang lain itu sama, ya. Atau kesenangan orang itu sama. Ya, kayak bisa buku make up, bisa baik seneng. Mau lihat orang lain, belum tentu dengan make up sudah cukup atau sudah senang. Belum tentu. Contoh. Kemudian penguasaan. Nah, ini ada kasus nih, Pak Chandra, guru kelas 5 di suatu SD sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Chandra, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ada yang mau menyampaikan dari kasus ini? Satu saja. Dari kasus ini, Putri akan disampaikan. Tidak apa-apa, kalau ada yang salah, kita sudah belajar bareng. Boleh. Alternatifnya ada banyak. Nah, ini kaitannya dengan 5 buah dasar manusia tadi ya. Jika atau apabila jawaban dari Pak Agus tadi karena ya lapar dan rantainya tidak membantu bekal makanan siang, berarti kebutuhannya termasuk kebutuhan bertahan hidup. Langsung ke nomor 5 ya. Apabila jawaban Pak Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, itu termasuk kebutuhan kesenangan. Gitu Bapak Ibu. Contoh seperti itu ada beberapa alternatif kebutuhan masuknya yang kebutuhan apa? Materi terakhir Bapak Ibu tentang restitusi. Ada 2 materi di sini, yaitu tentang posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ada video, bisa ditampilkan sekilas saja ya. Silahkan dicermati videonya. Ini kaitannya dengan 5 posisi kontrol. Ya. Tadi videonya sudah kita lihat bahwa ada 5 posisi kontrol yang perlu kita pahami di sini, yaitu yang pertama tentang penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira dari kelima itu Bapak Ibu sudah menerapkan yang mana untuk putra putri panjenengan? Ada penghukum, membuat orang bersalah, teman, pemantau, manajer. Iya. Jujurnya itu masih di dalam penghukuman sama membuat
siswa untuk merasa bisa. Bu Elis. Kalau saya penghukum, membuat orang merasa bersalah sama teman. Ya, kita sebenarnya bisa fleksibel ya sekarang itu ya. Tapi yang sudah kita pernah lakukan paling di penghukum membuat orang merasa bersalah teman, paling begitu situ saja. Tapi diarahkan harapannya di sini nanti sebagai manajer, Pak Ibu, sebagai manajer dengan sebelum ada kasus anak misalnya punya masalah, kita tanya dulu masalahnya apa. Dengan segitiga restitusi nanti kita akan pelajari tentang teori kontrol ini. Ada pertanyaan 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ada pertanyaan? Tidak? Ya, kita lanjut. Nah, ini tadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau yang pernah saya alami sendiri ya, kalau ada anak yang salah pasti tak pedes malah justru membuat anak itu tidak nyaman. Padahal harapannya kalau kita sudah belajar tentang 5 teori kontrol itu, kita bisa menerapkan yang manajer tadi. Dan itu bukan waktu yang lama, tidak mudah. Saya jelaskan lagi bahwa untuk manajer itu pasti tidak mudah. Belum murid SMA kan masalah di belum diselesaikan, ya kan? Nah, ini ciri-ciri restitusi tentang bukan untuk menebus kesalahan. Ternyata restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, peristiwa untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi itu berfokus pada solusi. Ya, ini berfokus pada solusi. Nah, ini contoh dari segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas dengan beberapa pertanyaan. Jadi kalau ada anak yang datang kita dengan membawa masalah, kita bisa caranya yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang itu tadi yang dirasakan anak itu benar atau salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, berikut ini adalah indikatornya. Yang menstabilkan identitas yaitu contohnya setiap orang pasti pernah melakukan pergi jadi gawe kesalahan mesti apa tau? Jadi aku ya pernah melakukan itu, pernah melakukan kesalahan itu. Nah itu ditanya dulu anaknya, tanya dulu orang itu langsung Ustaz sewu, yang sewu, iya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dikaitkan dengan keyakinan kalau kita belajar maka kita harus datang lebih awal, misalnya seperti itu. Nah, ini beberapa pertanyaan. Yang pertama, menstabilkan anak. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi seperti tadi ya, manusiawi nggak salah lagi, manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Tidak, Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menanyakan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri kamu? Ini beberapa alternatif pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada murid kita yang memiliki masalah. Kemudian pertanyaan yang bisa kita ajukan di bagian validasi. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, ya kan? Lain bisa bolos. Ini kalau melakukan ini kita kalau tepat sengaja tidak tepat waktu, tapi kamu bagus tidak membolos. Itu salah satunya. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati tadi, nilainya disepakati kelas tadi, misalnya pengen membuat kesepakatan berupa bertanggung jawab, itu kan nilai kebajikan. Kita harus ingat tadi nilai kebajikan yang tadi.
kelas yang ideal seperti apa, kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa, itu masuk di bagian menanyakan keyakinan. Nah, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada 5 materi tadi, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada refleksi 4 pertanyaan, silahkan kita jawab bareng-bareng. 4 ya. Pertanyaan pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan pada hari ini? Ada yang mau menyampaikan? Bisa minta? Bisa minta? Hal baru apa yang didapatkan pada Hal baru apa yang saya dapatkan untuk mengubah paradigma saya hingga hari ini ya? Saya jadi lebih mengetahui bahwa menghukum anak itu bukanlah solusi yang baik. Kemudian saya juga jadi mengetahui apa itu restitusi. Kemudian saya juga bisa mengetahui konsekuensi itu akan jadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Terima kasih. Pertanyaan kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Perasaan bagaimana setelah mendapatkan materi ini? Gadis, perasaannya bagaimana? Perasaan saya senang karena mendapatkan ilmu baru, peraturan, keyakinan, konsekuensi, dan bagaimana cara menghadapi itu seperti ketika menghadapi masalah. Terima kasih. Yang ketiga, peran atau seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Perannya apa Bapak Ibu di sini? Bu Novita. Perannya apa? Peran kamu seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti pembelajaran hari ini? Peranmu sebagai apa? Kalau dikaitkan dengan posisi kontrol tadi, 5 posisi penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian manajer, Menghukum dan teman. ya, setelah mempelajari modul ini, peranmu sebagai guru harusnya, Manajer. iya, sebagai manajer. Terima kasih Ibi dan Bu Nafita. Yang terakhir saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Jadi untuk anak didik kita nanti, kita pengen seperti apa tadi? Dari kaitannya dengan 5 posisi kontrol tadi. Tadi sudah disebutkan apa begini? Manajer tadi, karena kalau menurut saya dari semua yang tadi, kalau kita itu sebagai manajer berarti kita itu akan lebih mengetahui, kita tidak harus menghukum, berarti kita itu harus menelaah dulu. Oh, kenapa dia itu membuat kesalahan seperti ini yang berulang-ulang kali? Ya, terima kasih luar biasa sekali. Dengan menerapkan segitiga restitusi ya, itu ada 4 refleksi. Ya, ada pertanyaan sebelum kita tutup acara hari ini? Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, sudah bisa mendengarkan keluh kesah saya agar sekolah ini bisa menjadi lebih sekolah yang baik. Mari kita bekerja sama untuk menerapkan materi-materi tadi. Materi tersebut tidaklah penting ya, kalau kita tidak bisa menerapkannya. Jadi omong kosong ya kalau tidak bisa menerapkannya. Jadi paling tidak kita bisa menerapkan untuk diri kita sendiri, kemudian di lingkup kelas, kemudian di lingkup masyarakat. Itu sekian, cukup sekian. Apabila ada salah dalam berbicara, saya mohon maaf. Apabila ada perbedaan saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.